warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, menjalankan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan
dan melipat gandakan setiap amal soleh yang kita lakukan. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara nama-nama Allah yang indah dan mulia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya adalah Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Sebagian para ulama membedakan antara makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya sama saja. Ala kulli hal, Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas, bagaikan samudra yang luas yang tidak bertepi. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, meliputi segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hewan-hewan yang berada di lautan, ikan-ikan yang jumlahnya miliaran, setiap harinya mendapatkan makanan dan minuman, bisa berenang kemanapun dia suka, sebagaimana mereka bisa berkembang biak. Karena Allah Jalla Jalaluhu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hewan-hewan yang ada yang terbang di udara, burung-burung yang mengepakkan kedua sayapnya, terbang tinggi kemanapun dia suka, pergi di pagi hari dengan perut yang kosong, dan kembali di siang hari atau di sore hari dengan perut yang kenyang, bahkan membawakan makanan untuk anak-anak mereka yang sedang menanti induknya di sarang-sarang mereka. Karena Allah Jalla Jalaluhu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian juga hewan-hewan yang berada di daratan, semuanya tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah meliputi seluruh makhluknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan makhluk yang namanya manusia. Bahkan sejak awal penciptaannya, Allah telah melebihkan manusia di atas ciptaannya yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh benar-benar kami telah memuliakan anak cucu Adam. Artinya Allah telah memuliakan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghamparkan dunia ini dan isinya kepada seluruh manusia. Dibukakan kepada mereka pintu-pintu kebaikan yang ada dari dunia ini dan isinya, untuk keberlangsungan hidup manusia, untuk kemaslahatan mereka. Sehingga roda kehidupan itu berputar, sehingga Allah mempergulirkan di antara mereka siang dan malam, menurunkan hujan dari langit, yang kemudian dari hujan itu tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman akan tumbuh, kemudian dimanfaatkan oleh manusia, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dengannya, tercukupi kebutuhan primer mereka, tercukupi kebutuhan sekunder mereka. Allah siapkan dari semua itu untuk kehidupan mereka, untuk pangan mereka, untuk papan mereka, untuk sandang mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan isi-isi dari perut bumi ini
yang bisa mereka manfaatkan sehingga mereka bisa menjadi kaya raya, bisa bermegah-megahan dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika membukakan pintu dunia dan isinya ini, Allah tidak peduli apakah dia beriman ataukah dia kafir, apakah dia orang yang percaya Tuhan ataukah dia orang yang ateis tidak percaya Tuhan, apakah dia orang yang bertauhid ataukah dia orang yang musyrik, apakah dia adalah orang yang taat ataukah dia seorang ahli maksiat. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang ada di muka bumi ini. Sehingga dari sini bisa kita ambil pelajaran jemaah sekalian, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia ini untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, maka artinya dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin, ma syariba minhu kafirun syurbata ma." Andaikan dunia ini lebih berharga daripada satu helai sayap nyamuk, maka pasti Allah tidak akan memberikan kepada orang yang kafir walaupun hanya satu teguk air minum. Sehingga tidak perlu takjub kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tapi dibukakan kepada dia menjadi orang yang kaya, bahkan mungkin dia menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Dia menguasai perekonomian di dunia ini. Tidak perlu takjub kepada mereka. Justru merekalah yang harusnya takjub kepada orang-orang yang beriman, tidak memiliki harta, hidup dalam keadaan susah, tapi bisa bahagia hidupnya. Tapi justru yang kita lihat adalah mereka justru tidak mendapatkan ketenangan, karena memang Allah tidak meletakkan ketenangan itu dari dunia ini. Allah tidak meletakkan kebahagiaan dari harta benda kekayaan, bermegah-megahan dan seterusnya. Sehingga tidak perlu takjub dan kagum kepada mereka. Bahkan Allah melarang, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Jangan kalian takjub kepada harta-harta mereka, kepada anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka di dunia ini dan melayang nyawa mereka, dan mereka dalam keadaan kafir. Allah menggambarkan tentang orang-orang yang telah datang kepada mereka ayat-ayat Allah tapi tidak mau beriman. Allah mengatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi hati mereka bukan untuk merenungi ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tapi mata mereka bukan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga, tapi telinga mereka bukan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat darinya. Wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka itu orang-orang yang lalai. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika dunia ini dibukakan kepada seluruh manusia, apakah dia beriman atau tidak beriman, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Ini berarti bukanlah kekayaan itu, bergelimangnya harta menjadi barometer bahwa Allah cinta kepada seseorang. Dan bukanlah kemiskinan, bukanlah kefakiran bahwa Allah Subhanahu wa taala benci kepada seseorang, kepada seorang manusia. Maka ketika dunia ini dibukakan kepada seluruh manusia, maka berbeda dengan nikmatul iman. Adapun nikmat iman, wala yu'tihi illa liman yuhib. Akan tetapi nikmat iman tidak Allah berikan kecuali kepada yang Dia cintai.
Bahkan kadang kita tidak mencarinya, kita menjadi muslim, kita menjadi orang beriman. Bukankah rata-rata kita, kebanyakan kita ini beriman, kita ini menjadi muslim karena orang tua kita muslim. Sehingga kita juga menjadi orang yang beriman. Itulah karena Allah telah menghendaki kepada seseorang. Karena iman ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada yang Dia kehendaki saja, kepada segelintir dan terhalang dari manusia lainnya, hanya diberikan kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan oleh Allah nikmat iman ini, maka ini nikmat yang luar biasa. Ini adalah nikmat hakikat daripada kenikmatan, nikmatul iman. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan nikmat keimanan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah mengatakan, barang siapa yang berbuat amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepada dia kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, dan kami akan berikan kepadanya balasan yang terbaik disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah banyak bersyukur. Kita merawat iman kita ini, kita pelihara iman kita ini, sebagaimana seseorang merawat pohon, bagaimana akarnya kuat, bagaimana pohonnya kokoh, bagaimana tumbuh ranting dan dahannya, bagaimana daunnya lebat, bagaimana buahnya menjulang ke langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang pohon keimanan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kama kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Para ulama mengatakan kalimat thayyibah adalah keimanan. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang indah. Bagaimana pohon yang dikatakan indah itu? Asluha thabit, akarnya kokoh, itulah rukun iman. Kemudian pohonnya kokoh, itulah rukun Islam. Wa far'uha fis sama', dan dahannya, rantingnya, buahnya menjulang ke langit, rimbun. Itulah amal-amal kebaikan yang begitu banyak. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus merawat keimanan kita. Kita bukan para malaikat yang imannya stagnan, stabil. Kita bukan para nabi yang setiap hari imannya naik. Tapi kita adalah manusia biasa. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah wa yazulu bil kufri. Iman kita itu bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan, bahkan bisa hilang iman itu dengan kekufuran. Wa yazulu bil kufr. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering membaca ayat-ayat Allah tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sering melewati kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi jarang kita duduk, jarang kita merenung apa kandungan dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Bukankah kita sholat minimal 17 rakaat dalam sehari semalam? Kita akan membaca kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini di surat Al-Fatihah 2 kali. Di ayat yang pertama Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ketiga lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika berpindah ke surat berikutnya setelah surat Al-Fatihah, kita lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka berarti minimal kita membaca 51 kali dalam sehari semalam. Tapi jarang kita untuk merenung, duduk betapa Allah itu Rahim, Rahman, rahmatnya kepada kita.
sehingga kita diberikan nikmat yang luar biasa ini. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara untuk merawat pohon keimanan ini adalah dengan memperbanyak amal soleh. Bukan hanya memperbanyak, tapi perhatikan kualitasnya. Kita perhatikan kualitasnya. Maka kita harus memperbanyak amal soleh, baik secara zahir maupun yang batin. Amalan-amalan hati kita kerjakan, ikhlas dalam ibadah, dalam amal soleh itu harus kita lakukan. Kita hanya takut kepada Allah. Kita harus bertawakal dengan tawakal yang sesungguhnya. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan amalan-amalan lisan. Kita perbanyak zikir kepada Allah. Kita perbanyak memberikan nasihat kepada orang lain ketika dibutuhkan. Dengan lisan kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian amalan-amalan anggota tubuh, sholat kita dan yang lainnya, sedekah kita dan yang lainnya. Maka insya Allah dengan itu berarti kita semakin mengokohkan akar daripada pohon keimanan kita sehingga lebih kuat, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidupnya akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I'lamu ayyuhal mu'minun inna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين في غزة في بلاد الإسلامية عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. استقيموا الصلاة. الله